Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita dapat berkumpul di kesempatan yang berbahagia ini. Salam tering salam sama-sama kita aturkan pada junjungan kita, suritan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini dengan penuh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk umat yang istiqomah dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ibu Dr. Eti Gurindrawati MSI AK selaku Koordinator Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang terhormat Ibu Dr. Eti Gurindrawati MSI AK dan Ibu Profesor Dr. Umi Widyastuti SEME selaku dosen pembimbing saya. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu penguji sidang tesis saya pada kesempatan kali ini. Izinkan saya, Yusuf Saifullah, mahasiswa Magister Akuntansi Angkatan 2023, konsentrasi akuntansi keuangan untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Pengembangan Modul Staf Akuntansi, Model Project Based Learning untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan industri dengan skema penelitian terapan atau project based. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tingkat pengangguran Indonesia yang sangat tinggi saat ini. Eh, di lingkup ASEAN saja, Indonesia menempati peringkat pertama. Artinya Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya. Dengan persentase 5,2%, diikuti dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Hal ini didapatkan dari data IMF atau International Monetary Fund yang dimuat pada kompas.com. Kemudian data lain diungkapkan berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik, pada laman CNBC Indonesia. Mengungkapkan bahwa lulusan SMK ini memiliki paling banyak pengangguran gitu. Pemerintah harus melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut. Karena SMK yang diharapkan dapat mencetak lulusan siap kerja namun saat ini masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi. Jadi SMK ini sebelumnya diselenggarakan untuk percepatan lulusannya bisa langsung segera bekerja tanpa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Berdasarkan data BPS tahun 2015 sampai dengan 2023 secara konsisten, tingkat pendidikan yang memiliki pengangguran tertinggi adalah SMK. Eh, Setiap tahunnya, walaupun masih naik turun, tapi tetap SMK ini memiliki pengangguran tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan. Hal ini menimbulkan respon dari Kamar Dagang Indonesia yang disampaikan oleh Arsyad Rashid, yaitu ketua Kadin periode sebelumnya, yaitu masih banyaknya lulusan SMK yang belum siap kerja. Hal ini diungkapkan karena adanya permasalahan pada SDM-nya yang belum kompeten atau belum siap untuk memasuki pasar kerja. Permasalahan tersebut berkaitan juga dengan proses pembelajaran di kelas, sehingga dari beberapa penelitian yang telah saya rangkum dari beberapa peneliti, yaitu adanya permasalahan kesenjangan antara proses akademis dengan kebutuhan di dunia industri. Kemudian belum terpenuhnya kompetensi interpersonal lulusan. Kemudian pembelajaran belum berfokus pada pencapaian kurikulum. Hanya berfokus pada pencapaian kurikulum, pembelajarannya semuanya disampaikan tanpa kemudian bisa mengecek secara pasti setiap peserta didik memahami setiap materi dengan mengandalkan center learning. Kemudian pembelajaran yang kurang kontekstual dan juga minimnya sumber belajar. Apabila ditinjau dari jumlah lowongan kerja, saya melakukan studi singkat pada jobstreet.com. Ini eh, di wilayah Jakarta Timur, jenjang SMK jurusan akuntansi untuk pekerjaan sebagai staf akuntansi ditemukan ada 50 lowongan kerja dalam 30 hari terakhir. Memang tulisannya minimal eh, minimal SMK, pendidikan minimal SMK. Artinya harus bersaing juga dengan pendidikan di atas SMK seperti di diploma dan juga sarjana.
Kualifikasi yang dibutuhkan yaitu Microsoft Office, laporan keuangan, accurate, mengelola transaksi, mencatat jurnal, administrasi dan pengasipan, dan lain-lainnya yang sebenarnya secara langsung sudah disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Namun ada beberapa pointer yang kemudian belum dapat dipenuhi gitu, belum dapat mencapai standar minimal untuk dapat diterima sebagai staf akuntansi di perusahaan. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang perlu dipecahkan. Sehingga perumusan masalah pada penelitian saya yaitu permasalahan yang dihadapi adanya gap antara kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dan profil kompetensi lulusan. Perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran, salah satunya dengan pengadaan bahan ajar yang saat ini yang saat ini digunakan ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dari industri. Sehingga modul pendalaman lainnya dibutuhkan untuk melengkapi bagian yang belum terakomodir dari kurikulum. Pertanyaan penelitian dalam penelitian saya yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri supaya lulusan dari SMK akuntansi dapat terserap sebagai staf akuntansi. Tujuan penelitiannya yaitu menyusun modul pembelajaran staf akuntansi berbasis project-based learning yang mampu memenuhi kebutuhan atau kompetensi lulusan yang dibutuhkan oleh industri. Manfaatnya bagi peneliti yaitu menambah khazanah keilmuan tentang penyusunan modul pembelajaran yang tepat dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis peserta didik sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian bagi sekolah, penyediaan buku tes berbasis project-based learning ini dapat bermanfaat bagi pengembangan diri peserta didik guna menjamin mutu lulusan yang lebih baik. Bagi pemerintah ini merupakan sumbangsi pengembangan bahan ajar pada bidang pendidikan akuntansi, khususnya pada mata pelajaran kejuruan sesuai dengan kebutuhan industri. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan yang telah yang saya gunakan untuk sebagai acuan dalam penulisan tesis saya. Di antaranya mengungkapkan tentang penyusunan modul ini dapat meningkatkan kompetensi peserta didik baik secara kompetensi maupun eh, kemampuan aplikatif maupun teoritis. Karena dengan adanya modul ini memberikan gambaran kepada peserta didik tentang bagaimana kita dapat memproses pemahaman konsep dan juga berpikir kritis. Juga mendorong kemampuan aplikatif dari peserta didik kemudian memberikan stimulasi-stimulasi yang dapat mendorong peserta didik memahami permasalahan dan juga mengoptimalisasi proses pembelajaran. Penelitian saya ini didasarkan pada salah satu organisasi yaitu SMK Satya Bakti 2 Jakarta, tempat saya mengajar dengan bidang keahlian bisnis manajemen, konsentrasi keahlian akuntansi dan manajemen. Luaran dari eh, konsentrasi kalian akuntansi yang diharapkan sebenarnya adalah staf akuntansi, bendahara kas kecil, kasir, teller bank, staf pajak, dan lain-lainnya. Namun pada saat ini, lulusan dari SMK akuntansi ini kesulitan untuk mendapatkan eh, tempat bekerja sesuai dengan luaran konsentrasi kalian yang diharapkan oleh sekolah. Padahal materi-materi yang disampaikan berikut ini. Di kelas 10 ada 8 materi inti, kemudian kelas 11 dan 12 ini sama ya ada 5 materi inti. Dan kebetulan di sekolah kami juga mendapat menyelenggarakan pembelajaran untuk mendalami profesi di antara English Conversation. Ini sebagai mata pelajaran wajib, ini dianggap sebagai eh, muatan lokal. Kemudian ada proyek kreatif kewirausahaan. Kemudian ada keterampilan komputer bagi dan juga analisis laporan keuangan sebagai mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih. Untuk akuntansi rata-rata memilih analisis laporan keuangan. Dengan kondisi seperti itu, ternyata lulusan dari akuntansi sekolah kami ini eh, selama 3 tahun terakhir hanya ada satu yang sudah bekerja sesuai dengan harapan sebagai staf akuntansi, gitu, yaitu lulusan tahun kemarin, yaitu satu orang dari 17 orang gitu. Dan 2 tahun sebelumnya belum ada yang bekerja sebagai staf akuntansi. Di antaranya yang lain bekerja sebagai kurir, kemudian pramuniaga, kemudian penjaga toko, dan lain-lain. Hal ini kemudian dilakukan FGD manajerial
oleh kepala sekolah dan juga guru akuntansi. Untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada, kenapa lulusan dari akuntansi ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan sebagai staf akuntansi. Di antaranya terdapat lima masalah, yaitu pandangan masyarakat bahwa akuntansi ini sulit untuk dipelajari. Pembelajaran yang kurang kontekstual, buku teks pembelajaran yang kurang mendukung, belum adanya teaching factory, kurang luasnya kerjasama industri, dan juga motivasi belajar yang minim. Berdasarkan analisis USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, untuk menentukan prioritas permasalahan mana yang harus diselesaikan lebih dulu sehingga dapat berdampak pada permasalahan-permasalahan lain. Dari analisis USG ini ditemukan bahwa belum tersedia buku teks pelajaran yang mendukung persiapan dunia kerja menjadi masalah yang penting, serius, dan yang menimbulkan pertumbuhan yang lebih cepat apabila segera diselesaikan. Karena dengan adanya buku ini mungkin dapat menyelesaikan permasalahan lain seperti pembelajaran kontekstual, kemudian motivasi belajar yang minim, dengan masyarakat bahwa akuntansi sulit. Ini juga dapat terselesaikan dengan adanya buku teks pembelajaran. eh dari permasalahan tersebut diuraikan dengan analisa Fishbone, yaitu ditemukan bahwa ternyata kenapa buku ini dibutuhkan karena sampai saat ini belum tersedia buku teks yang sesuai dengan kurikulum dan juga buku teks yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga guru diperlukan untuk menyusun secara mandiri dan meramu materi-materi yang akan disampaikan. Namun juga guru memiliki keterbatasan waktu dengan banyaknya tugas administrasi gitu. Kemudian banyaknya peraturan yang berubah gitu dan juga belum ada aplikasi yang secara wajib ditentukan oleh pemerintah untuk diajarkan kepada siswa gitu sehingga pembelajaran yang kemudian disampaikan di dalam kelas berpaku pada media pembelajaran yang tersedia saja padahal tadi belum memenuhi standar kebutuhan industri dan juga belum mengakomodir seluruh dari peraturan capaian pembelajaran yang disampaikan oleh pemerintah. Hal ini memperkuat analisis akar masalah, sehingga solusi yang dapat diambil yaitu melakukan penyusunan modul buku atau modul pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari industri. Nah, model yang diterapkan yaitu eh, pengembangan modul pendalaman materi dengan kriteria mengungkapkan tujuan pembelajaran, materi disajikan secara menarik, memuat item penilaian, materi disajikan secara lengkap, berpusat pada peserta didik dan mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran secara tuntas. Model yang digunakan adalah project based learning karena dengan project based learning ini peserta didik terdorong lebih aktif dalam proses pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator yang melakukan evaluasi, kemudian memberikan bimbingan dan mendampingi proses pengerjaan proyek dan juga akhirnya menghasilkan proyek nyata yang dapat mendorong kreativitas peserta didik ya untuk mampu berpikir kritis dan menganalisa faktor dalam dalam konsep masalah ekonomi. Model pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE, yaitu Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Ini dikembangkan oleh Branch tahun 2009. Yaitu Analyze adalah proses melakukan identifikasi eh, kemungkinan terjadinya gap antara pelaksanaan dan juga apa yang telah direncanakan. Gitu dalam proses analisis ini dilakukan analisa kebutuhan terhadap pihak-pihak terkait untuk mengetahui bagaimana atau apa modul yang dibutuhkan. Kemudian desain yaitu untuk memverifikasi atau hasil analisis, kemudian menyusun eh, desain brief atau outline dari modul yang akan dibuat. Development adalah proses penyusunan eh, modul, kemudian juga pada proses development ini juga dilakukan validasi eh, kepada ahli untuk mendapatkan masukan bagaimana sebaiknya modul ini dikembangkan. Kemudian implement yaitu
proses implementasi dan juga evaluat ada proses evaluasi sehingga luaran yang diharapkan ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Yaitu luarannya yaitu model pembelajaran dengan lisensi ISBN yang terdaftar hak atas kekayaan intelektual. Haki. Berikut ini adalah jadwal penelitian, yaitu bulan Agustus September berfokus pada studi literatur, Oktober November yaitu pengolahan hasil analisis studi literatur, kemudian melakukan analisa proses pembelajaran dan juga kebutuhan industri, mengolah data dan juga menyusun modul pembelajaran. Bulan Desember mengolah data dan juga menyusun modul pembelajaran. Eh, Januari yaitu finalisasi modul, kemudian juga revisi modul dan juga menyiapkan modul ini siap untuk digunakan. Nah, berikut ini adalah urutan dalam pelaksanaan eh, model pengembangan modul ini, yaitu dari proses analisis, yaitu analisis kebutuhan yang dilakukan wawancara kepada user atau atasan langsung bagian keuangan, dan juga ini juga melakukan wawancara kepada sekolah dan juga alumni. Desain yaitu mengolah data analisis kebutuhan, menyusun flowchart dan juga outline modul. Development menyusun modul pembelajaran dan proses review buku. Ini dilakukan oleh validator. Kemudian implementation yaitu penggunaan buku di dalam pembelajaran di kelas. Dan terakhir evaluation atau evaluasi. Sehingga buku yang disediakan siap untuk digunakan. Data dan material serta teknik pengurangan hasil. Data yang dibutuhkan adalah hasil analisis kebutuhan, practice gap yang dia dapatkan dari analisis, kemudian tanggapan dan saran dari validator. Material yang dibutuhkan juga dari sumber materi yaitu SAK Indonesia, SAK MKM, serta buku dan artikel ilmiah lainnya yang dibutuhkan. Studi kasus dan juga asesmen, video tutorial, dan juga alat dalam penyusunan modul. Selanjutnya, pengukuran hasil dilakukan validasi kepada ahli materi, media, dan praktisi untuk memastikan modul telah disusun dengan sesuai. Kemudian, setelah diberikan validasi, maka diukur dengan skor, yaitu nilai yang didapatkan dibagi dengan nilai maksimal dikali 100%. Interpretasi hasilnya yaitu sesuai dengan tabel yang tersedia pada bahan tayang ini. Nah, hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu analisis kebutuhan. Telah dilakukan wawancara kepada beberapa informan sebagai berikut, yaitu ada asisten supervisor, manajer keuangan dan operasional, guru akuntansi, kepala konsentrasi keahlian akuntansi, alumni yang bekerja sesuai bidang dan juga alumni yang belum bekerja. Informan-informan ini memberikan informasi tentang bagaimana industri ini membutuhkan kompetensi dari lulusan SMK, kemudian bagaimana proses pembelajaran di sekolah, dan kira-kira apa yang telah dicapai oleh peserta didik gitu. Nah, dari hasil analisis kebutuhan tersebut, yaitu didapatkan informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan. Ternyata dibutuhkan kompetensi akuntansi pada level intermediate gitu. Kemudian analisis penggunaan chart of account, jurnal transaksi, perincian mutasi setiap akun, perhitungan PPh dan pemotongannya, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, penggunaan software akuntansi, administrasi bagian keuangan, dan juga kompetensi interpersonal seperti komunikasi, ketelitian dan juga integritas. Eh, Kemudian hasil juga ini diungkapkan adanya eh, kesesuaian antara kurikulum dan kebutuhan industri. Pada umumnya telah sesuai, namun ternyata eh, masih memerlukan pendalaman seperti konsep basis akrual dan kas, debit kredit akun, penerapan etika profesi dan K3, penggunaan aplikasi dasar pengarkantoran, pengelolaan administrasi serta kurangnya juga pengalaman nyata dari proses belajar. Dalam hal ini ditemukan bahwa diperlukan adanya modul penunjang yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Kemudian metode pembelajaran yang menunjang yaitu project based learning ya, karena sebelumnya berfokus pada discovery learning yang
tujuannya untuk melakukan eksplorasi konsep gitu secara teoritis, tapi juga dibutuhkan proses pembelajaran dengan berbasis proyek sehingga memberikan gambaran kepada peserta didik tentang bagaimana aktivitas pekerjaan. Dan metode ini juga dinilai paling mudah membuat peserta didik memahami materi. Ini disampaikan oleh guru dan juga alumni. Berikutnya proses desain yaitu telah dilakukan proses desain buku dengan judul Belajar Jadi Staf Akuntansi menggunakan ukuran A4, jenis kertas sampul art karton 260 gram dan juga untuk isinya HVS 80 gram. Jenis huruf yang digunakan bebas, no, kemudian Nord dan Montserrat. Jumlah halaman inti 85 halaman. Dan ini adalah materi-materi yang disampaikan pada buku tersebut. Ini berdasarkan analisis kebutuhan, yaitu lingkup materi profesi staf akuntansi, kemudian etika profesi akuntansi, K3 akuntansi, teori dasar akuntansi, konsep bagian akun, siklus akuntansi, administrasi keuangan. Nah, ini adalah outline modulnya, terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan juga bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman francis, kata pengantar, daftar isi, kemudian capaian kompetensi, dan juga panduan penggunaan modul. Bagian isi berisi pengantar, kemudian materi, studi kasus, dan juga pembahasannya, rangkuman, uji pemahaman, refleksi pemahaman, dan juga proyek modul. Pada bagian akhir terdiri atas glosarium, daftar pustaka, profil penulis, dan juga halaman belakang. Berikutnya pengembangan atau develop. Ini adalah cover yang telah disusun bagian depan yang sebelah kiri, kemudian bagian belakang yang sebelah kanan. Eh, Ini berisi informasi tentang judul buku, kemudian ditujukan kepada siapa, isinya nanti tentang apa, siapa penulisnya, gitu. Ini telah disusun secara apa secara jelas gitu. Kemudian ini adalah halaman Prancis terkait identitas modul, penulisnya juga edisi dan cetakan dari buku ini. Nah, ya. Kemudian ini adalah bagian awalnya, ada daftar kata pengantar, daftar isi, panduan penggunaan buku, capaian kompetensi. Nah, di panduan penggunaan buku ini diuraikan kira-kira setiap bab ini akan bisa digunakan untuk materi yang mana gitu, sehingga modul ini benar-benar bisa menjadi pendamping dalam proses pembelajaran. Selanjutnya juga ada kok capaian kompetensi secara jelas sehingga diharapkan dari buku ini bisa menghasilkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikutnya ini adalah bagian inti, terdapat materi, kemudian tujuan pembelajarannya, ada pengantarnya juga, ada studi kasus dan juga pembahasan, ada rangkuman dan juga ada uji pemahaman. Selain itu di bagian isi juga terdapat refleksi pemahaman supaya kita bisa pastikan setiap peserta didik ini memahami materinya dan juga didorong dengan adanya proyek. Nah, ini sesuai dengan judul buku yang dikembangkan yaitu berbasis project based learning. Berikutnya ini adalah bagian akhir, yaitu ada glosarium, daftar pustaka, dan juga profil penulis. Adapun dilakukan validasi kepada ahli, yaitu diberikan revisi antaranya pada ahli materi, diperlu dilakukan penyesuaian proyek yang lebih mengarah pada praktik akuntansi dan juga ditambah materi tentang prinsip dasar akuntansi. Kemudian dari ahli materi, secara teknis penulisan saja gitu banyak yang typo, kemudian ada yang istilah yang harusnya diperbarui seperti balance sheet harusnya statement of financial position. Kemudian penggunaan font ini juga diharapkan bisa lebih sesuai serta tambahan capaian kompetensi pada modul sehingga jelas buku ini ditujukan untuk apa. Bagi praktisi ini komentarnya cenderung positif, namun sebenarnya bagi praktisi dibutuhkan juga untuk materi pajak. Namun saat ini kondisi perpajakan di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, sehingga mungkin nanti bisa disusun pada modul berikutnya. Nah, ini adalah proses implementasi, yaitu pengerjaan proyek siklus akuntansi di dalam kelas.
Nah, ini adalah hasil evaluasi eh evaluasi formatif yang dilakukan kepada para validator, diungkapkan bahwa bagi ahli materi, yaitu untuk kelayakan isi 93,3%, kelayakan penyajian 88%, kelayakan bahasa 90%, dengan rata-rata 90%, sehingga modul belajar menjadi staf akuntansi ini telah dikembangkan secara valid dari segi materi. Menurut hasil validasi media, maka juga dapat diambil keputusan kriteria sangat layak, yaitu karena dengan eh, untuk ukuran kesesuaiannya 100%, kemudian desain sampul 95%, desain isi 94,3%, sehingga didapatkan rata-rata 94%. Hasil validasi dari praktisi ini juga mengungkapkan bahwa eh, modul belajar menjadi staf akuntansi ini telah dikembangkan sesuai dengan ilustrasi dan gambaran yang ada di dunia kerja. Dengan aspek kesesuaian isi materi sangat layak 86,7%, penyajian 100% sangat layak, manfaat 93,3% sangat layak juga. Keterlibatan organisasi, luaran dan dampak keterlibatan, yaitu ada SMK Satya Bakti 2 Jakarta yang memberikan jembatan kepada saya untuk dapat mengakses ke jejaring LSP P1 SMK 50. Kemudian juga menjadi jembatan juga untuk saya bisa melakukan eh, wawancara kepada industri. Kemudian data dan informasi terkini juga tentang kondisi dunia kerja dan sekolah ini menjadi bagian dari keterlibatan organisasi. Dan luarannya adalah modul belajar jadi staf akuntansi. Manfaatnya bagi peneliti yaitu atau dampaknya ya, dampak bagi peneliti, pengetahuan tentang kondisi saat ini, refleksi pembelajaran, pengetahuan dan pengalaman penyusunan modul, kemudian bagi sekolah tersedianya buku teks pembelajaran, bagi pemerintah sebagai sumbangsi pengetahuan dan modul yang dapat digunakan sebagai pendamping pembelajaran di kelas akuntansi. Menutup, akhirnya dalam penulisan tesis ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang dibutuhkan industri secara dasar telah dipenuhi oleh lulusan SMK, namun hanya sampai pada tahap basic masih ada beberapa materi yang perlu diperdalam kepada lulusan SMK, calon lulusan SMK. Guru saat ini masih kesulitan untuk menyusun materi yang cukup banyak dengan sumber yang terbatas juga. Sehingga buku yang ada ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan peraturan akuntansi di Indonesia. Kemudian akhirnya disusunlah modul yang diberikan judul belajar jadi staf akuntansi. Hasil uji kelayakan menunjukkan secara rata-rata dari ahli media, ahli materi dan juga praktisi, yaitu nilainya 92%. Sehingga modul ini dikatakan layak untuk digunakan. Implikasinya, modul pembelajaran ini dapat digunakan dalam pembelajaran akuntansi di kelas untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang siap memasuki dunia kerja sebagai staf akuntansi di perusahaan. Dengan beberapa keterbatasan, yaitu jangkauan analisis yang terlalu sempit, yaitu hanya di wilayah LSPP 1 SMK 50, kemudian industrinya hanya 3 dengan data yang berbeda-beda juga. Kemudian fokus permasalahannya hanya pada sampel informan saja gitu, berdasarkan apa yang didapatkan dari sampel informan. Kemudian rekomendasinya berikutnya bisa melakukan perluasan jangkauan kepada informan analisis sehingga didapatkan data yang lebih valid dan juga sesuai dengan kebutuhan aslinya. Dan juga penyusunan modul ini juga dibutuhkan untuk jabatan akuntansi spesifik lainnya seperti kasir, teller bank, kemudian staf pajak dan lain-lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga penguji yang telah membantu saya sampai dengan di titik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.